Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'd wa nahdah. Ashabal fadilah, hadratil masyayikh wal ulama, ashabal ma'ahid, ashabatul sufiyah, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyuhal hudur. Manusia itu makhluk yang paling mulia, lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain, hatta lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia satu-satunya makhluk yang siap menerima amanah dari Allah, dipercaya mengemban amanah dari Allah. Saya tawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung, artinya alam semuanya, alam semesta. Mereka menolak karena ngeri, takut, khawatir kalau tidak mampu menjalankan amanah dengan benar, dengan baik. Orang menerima, kita semua menerima. Padahal manusia itu mempunyai potensi, kecenderungan dzulum, sangat kurang ajar. Kalau kurang ajar zalim, kalau dzulum kurang ajar pol. Jahul, sangat bodoh. Kalau bodoh jahil, kalau jahul sangat bodoh. Oleh karena itu, supaya menghilangkan potensi dzulum, ada agama. Supaya menghindari potensi jahul, ada thaqafah, ilmu pengetahuan. Jadi amanah dari Allah ada dua. Ada berapa? Satu, amanah ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Amanah langsung dari Allah, suci, siapapun tidak boleh nambahin, gak boleh ngurangin. Hatta Rasulullah gak boleh, malaikat gak boleh nambahin, ngurangin. Amanah pertama ini apa itu? Ad-din, agama. Agama isinya dua, akidah dan syariah. Akidah dari Allah tidak boleh dikurangi, nggak boleh ditambahin. Rukun iman iki mek 6, kurang ini tak tambahi 7, mboten kenging. Kakean iki 6 iki 5 wae, mboten kenging. Rukun Islam gangsal, sholat subuh bar turu 8 jam 7 jam kok mek 2 rakaat tak tambahi 4 rakaat. Lah mengkone zuhur lagi kerja mosok 4 rakaat 2 rakaat mawon. Boleh gak itu? Boleh gak itu? Gak boleh. Itu namanya muqaddasah. Subuh yang 2 rakaat walaupun habis tidur 7 jam. Maghrib 3 rakaat, gak bisa tambahin, gak bisa dikurangin. Zuhur, asar
masih kerja, lagi kemeringet, 4-4. Luar biasa itu amanah agama. Pertama, akidah, iman dateng Gusti. Nyun sewu niki. Boten kulang guru ya mboten. Saya tanya, panjenengan percaya ada Gusti Allah? Yang keras jamnya yang keras. Percaya? Kata siapa? Kata siapa itu? Jangan jawab kata kiai atau kata ustadz atau kata ayah ibu. Bocah cilik itu. Kalau bocah cilik pantas jare kiai, jare guru. Kalau jenengan kulo barani wis tuwek di rumahnya. Di rumahnya innalillah. Jawabnya, saya percaya ada Allah. Kata siapa? Kata saya. Kata saya. Panjenengan tahu rasanya gula apa? Kata siapa? Tahu rasanya garam apa? Kata siapa? Ya gitu. Jangan katanya. Kalau katanya berarti masih informasi, masih berita. Konon katanya, habarnya Allah tuh ada. Konon katanya, habar beritanya, menurut informasi katanya Allah itu ada. Maksudnya akidah bukan itu. Akidah bukan begitu itu. Bukan. Masih katanya. Masih jarene. Masih kira-kira. Jarene kok. Kira-kira itu. Maka dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syariatillah. Pasal ini menjelaskan jihad nomor 1 itsbatu wujudillah. Dalam syarahnya kitab I'al Talibin karena Abu Bakar Syato, apa itsbatu wujudillah? Ai iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah li itsbati wujudis sani'. Jihad nomor 1 adalah kita beriman kepada Allah dengan iman yang berdasarkan argumentasi, hujah, baik itu argumentasi tekstual maupun rasional. Jadi, iman kita kepada Allah ada dalilnya, ada argumentasinya, ada hujahnya. Baik hujah yang bersifat naqliyah, tekstual tertulis, atau rasional akliyah. Baru namanya beriman namanya itu. Kalau belum berhujah masih katanya entah. Jadinya bapaknya pantesan pelajaran Islam itu karena bapaknya Islam. Nggih. Karena keturunan. Ya Allah. Monggo kita tingkatkan mulai sekarang itsbatu wujudillah. Yakin adanya Allah dengan hujah argumentasi yang kuat baik nakliyah maupun akliyah, dan itu nanti menjadi kepercayaan saya, keyakinan saya, bukan informasi, bukan jarene, bukan. Paham boten? Makanya lahir ilmu kalam dengan segala madhab macam-macam. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita itu semua dalam rangka memperkuat tauhid. Mu'tazilah pun tujuannya memperkuat tauhid. Ahlussunnah apalagi Syiah tujuannya memperkuat tauhid. Jangan ngoten tujuannya. Hanya beda-beda jelas. Kita milih Ahlussunnah wal Jamaah. Apa tuh Ahlussunnah? Apa tuh Ahlussunnah? Rasulullah ketika masih hidup
memegang otorita kebenaran, sahib kalimatul haq, mauqiful haq, takrirul haq. Kebenaran dipegang oleh satu orang, Rasulullah. Perkataannya pasti benar, perilakunya pasti benar, caranya wudhu, caranya sholat, caranya memimpin keluarga, memimpin masyarakat, ketika lagi sedih seperti apa, ketika lagi gembira seperti apa, ketika lagi marah seperti apa, semuanya benar. Contoh kebenaran. Yang nomor 3, keputusannya. Walaupun yang mengucapkan bukan beliau, yang melakoni bukan beliau, tapi kata beliau benar, maka menjadi sunnah. Yang pertama perkataannya namanya sunnah qauliyah. Apa? Perkataannya qala Rasulullah, qala Rasulullah. Yang kedua perilakunya, caranya wudhu, caranya sholat, caranya dahar, caranya minum, caranya berdoa, namanya sunnah fi'liyah. Apa? Yang ketiga, sing lakoni orang lain tapi Rasulullah dibenarkan. Sayyidina Bilal berwudu sholat 2 rakaat. Rasul malah bertanya, sholat apa Bilal? Sholat ba'diyah wudu. Karena sholat fardunya masih lama, masih jauh. Berwudu sholat 2 rakaat ba'diyah wudu. Benar Bilal, benar. Nah, keputusan benar itu menjadi sunnah. Kita pun disunahkan kalau berwudu sholat fardunya masih jauh, sholat sunnah 2 rakaat, namanya apa? Ba'diyah wudu. Menjadi sunnah. Asal mulanya sing lakoni Bilal, tapi mendapat takrir kebenaran, pengakuan, legalitas dari Rasulullah. Contoh lagi, ngalem-ngalem muji-muji Rasulullah. Beliau tidak pernah merintah dipuji, tapi ketika ada orang memuji, dibenarkan, gak dilarang, gak disalahkan. Rasulullah sholat subuh, jamaah masih kumpul, datang seorang penyair namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Oh, Rodo Angel, jeneng Rodo Angel biasanya Soekardi, Toto. Biasanya jeneng Sukamto. Ka'ab bin Zuhair tiba-tiba datang memuji Rasulullah, gak diminta, enggak. Innar rasula la sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum bibatni makkata lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu la yafrahuna idza nalat rimahuhum qauman walaysu majazi'a idza nilu la yaq'tanu illa fi nuhurihim wa ma lahum an hiyadil mauti tahlilu. Sungguh engkau Rasulullah orang hebat, orang agung mulia, orang sukses, menegakkan kebenaran, memisahkan antara kebaikan dan kejahatan, keadilan dan kezaliman. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti dengan para pengikut yang gagah berani, berhati ikhlas. Walhasil Rasulullah dipuji-puji. Orang nyegah, boten larang. Ojo muji-muji aku, bid'ah, boten. Ojo ngelem-ngelem aku, bid'ah, boten. Malah sawise mendengar kepujian itu, Rasulullah memberikan hadiah selimut yang sedang dipakai, diberikan. Beliau lagi kalungan selimut, kemulan selimut. Selimutnya lurik-lurik,
Nah, selimut lurik-lurik itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau selimut polos batoniyah, muttaqiina ala furushim batainuha. Ahli surga nanti duduk di tempat duduk lemeknya selimut polos yang terbikin dari istabrak. Itu selimut batainuha, selimut polos. Tapi kalau selimut lurik burdah. Yang tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke Istanbul, Turki. Masuk ke Museum Topkapi, masih ada tersimpan dengan rapih burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji beliau. Ayo ke Turki kalau nggak percaya. Tiketnya tunggu dewe tapi. Ini fakta, bukan dalil. Kalau dalil bisa dibantah, kalau fakta nggak bisa. Kalau dalil bisa dihujah, bisa didebat. Kalau fakta nggak bisa, fakta sejarah ini. Nih, burdahnya ini ada nih. Semenjak itu, setiap ada qasidah syair yang isinya memuji-muji Rasulullah dinamakan qasidatul burdah. Salah satu burdah yang terkenal di Indonesia karangannya Syekh Muhammad Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri dari Iskandaria. Beliau muridnya Syekh Abul Abbas Al-Musi, Abul Abbas muridnya Syekh Abil Hasan Asyadili, Asyadili muridnya Syekh Abdus Salam bin Masyish, kuburannya di Tituan, Maroko. Abdus Salam bin Masyish muridnya Syekh Syuaib Abu Madjan Al-Ghauth, kuburannya di kota Wahran Al-Jazair. Syekh Al-Busiri sebulan sakit, tidak bisa bangun, lumpuh, stroke. Suatu malam mimpi jumpa Rasulullah. Panjenengan sering mimpi jumpa Rasulullah? Belum jawab. Panjenengan sering mimpi jumpa Rasulullah? Dereng. Kalau mimpi jumpa pocong, gendruwo. Ya Rasulullah, kalau sakit, saya sakit 1 bulan. Tapi saya punya nazar ingin akan damel qasidah yang tujuannya isinya muji-muji panjenengan. Minta izin, ya silahkan saya izini. Seminggu ngimpi ketemu malah. Sudah selesai Rasulullah yang saya karang. Coba saya yang dengar dibaca. Setelah dibaca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tersenyum, wa masaha jasadahu, diusap-usap badannya, fata'affa fauran bukratan. Besoknya waras iso mlaku maneh. Percaya mboten? Oh, pada semangat jawab percaya mboten? Yang percaya silahkan, enggak apa-apa. Yang percaya pasti min ahli syafaati Rasulullah. Yang tidak percaya pasti mahrumuna ahli syafaat. Tidak dapat syafaat. Enggak percaya musuh soleh. Terserah. Percaya silakan, enggak apa-apa. Tuh, pundi syair pun diapal mboten? Ro'is Syuriah kudu apal jangan Ro'is Syuriah. Harus apal. Barzanji, debat, burdah, khutbah Jum'ah, khutbah nikah, gerhana, talqin, tahlil, manakib, harus hafal Syuriah. Kalau nggak hafal aja diamplopin. Mulai nggak usah diantar kon Pak Ucek dewe. Mimbar masjid jangan kasih buku khutbah, biar khotib apal-apalan. Kalau kiai khutbahnya masih moco, apa bedanya kalau SAG? SAG pantas. Dan kiai keluaran Rembang, Sarang, Tebuireng, Tegarejo, mau semua dengan SAG. Kenapa saya ngomong sama ekstrim? Karena Barzanji, debat, burdah, manakib milik kita. Milik siapa? Kepunyaan siapa?
Kalau bukan kita yang ngapal, saya mau ngapal. Kalau bukan kita yang ngapal berjanji, Salafi, HTI suruh ngapal. Gak mungkin dong, Muhammadiyah suruh ngapal. Kita itu yang punya kita harus hafal. Paham boten? Makanya Rais Suriah harus baca berjanji, hafal-hafalan. Khutbah hafal, khutbah nikah, khutbah gerhana, talqin, manaqib Syahdu Qadir Jalani. Yang undang Rais Suriah, ojo disiapkan kitab benar hafal-hafalan. Kalau tanya kitabnya mana, nggak ada. Paham betul? Amin tadzakuri jiranim bidi salami mazat tadam anjara min muklatim bidami am habbati rihu min tilqai kadhimatin wa awmadal barqu fi dhalma'i min idami fama li aynayka in qultafu fahamata wa ma li qalbika in qultastafik yahimin ayah sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala thalali wala arikta li dzikri bani wal alami wa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat. Apal boten? Boten sing apal apa ayo aku melo wis. Sing jenengan apal apa aku melo wis. Dangdutan ayo wis. Amin tadzakuri jiranim bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apa karena engkau sedang rindu kangen pada perempuan yang ada di dusun Dzi Salam? Atau kau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau kau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa? Pasti kamu lagi mabok cinta. Jawabnya, na'am saro taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang saya lagi mabok cinta sampai rasa mabokku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti ente akan memaklumi. Siapa sih yang kamu rindukan? Siapa yang kamu tangisi? Siapa yang kurindukan, yang ku tangisi, yang ku kangen adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi likulli hawlim minal. Wes kutos ngapal? Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Dialah nabi kita yang kuharapkan syafaat pertolongannya ketika kita sedang menghadapi kesulitan, problem besar. Hanya beliau yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Percaya mboten? Kanjeng Nabi bisa nulungi kita ketika kita sedang punya masalah besar. Percaya mboten? Orang yang banyak dosanya, contoh kulo. Orang yang banyak dosanya istighfar di sampingmu Muhammad. Dan kamu Muhammad
ikut juga memintakan ampun untuk orang itu, pasti Allah ngapurin dosa wong iku. Jadi caranya syaratnya Kanjeng Nabi ACC, paham mboten? Panjenengan umroh ke Madinah istighfar, Kanjeng Nabi ACC setuju, Allah pasti ngapurin dosa kita, pasti segede apapun, sebanyak apapun. Paham mboten? Ya Allah. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat, innal kabaira fil wufrani kalamami. Wahai orang yang banyak dosanya, jangan putus asa, karena dosamu yang banyak itu disandingkan dengan maghfiratullah, nggak ada papanya, nggak ada papanya. Misalkan kalau umurnya 70 kali, kalau umurnya 70 orang nih paling tua nih, kalau pun 70 kali umur kalau saumpama saya dosa tok zaman 70 tahun saben dina dosa, wes kata nggih tak dosa kata nggih 70 tahun dosa tok disandingke karo maghfiratullah, ampunannya Allah. Lah sifat maghfiratullah itu la awal wala akhir, la bidayah wala nihayah. Sifat maghfiratullah tidak ada permulaannya, tidak ada ujung akhirnya. Begitu pula sifat karomnya, sifat lutufnya, sifat rahmatnya, rahman rahimnya, la awal wala. Dari dosa 70 tahun kena dihitung, masih 70 tahun kena dihitung. Nah maghfiratullah oleh seditung la awal wala akhir. Maka barang siapa yang merasa banyak dosanya, jangan putus asa, Allah pasti mengampuni dosa kita asal kita betul-betul bertaubat dengan ikhlas. Paham boten? Itu kata Burdah itu. Oleh karena itu memuji-muji Rasulullah sunnah apa bid'ah? Sunnah apa namanya? Taqririyah. Sunnah apa namanya? Karena ketika ada Ka'ab memuji dibenarkan, gak dilarang. Ya, mau coba berjanji, mau coba debat, monggo. Sunnah itu bukan bid'ah. Saya ngomong bid'ah ketemu orang kula. Siapa yang ngomong bid'ah? Jumpa saya. Ayo debat dengan saya yuk. Paham betul? Wong Quran ini Kanjeng Nabi ngalem kok. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kamu Muhammad orang yang akhlaknya mulia. Quran ngalem Kanjeng Nabi. Nggak boleh ngalem bid'ah. Saya juga nggak mudeng orang ngomong bid'ah, saya nggak mudeng. Ketika kita ngelakoni sunnah Rasulullah, baik qauliyah perkataannya, fi'liyah kelakuannya, atau takririyah keputusannya, maka kita namanya ahlus sunnah. Apa namanya kita ini? Kalau kita ngamalkan sunnahnya Rasul sing tiga niku. Satu lagi, Rasulullah wafat meninggalkan murid-muridnya, jamaahnya, sahabatnya. Kata sahabat itu kata, ada bahasa Arabnya wong akeh, jamaah. Napa namanya? Lah kita ikut muridnya Rasulullah, berarti kita ikut jamaatus sahabat. Ikut siapa? Jamaatus sahabat. Contoh. Ketika Rasulullah masih hidup, tidak ada perintah Quran ditulis. Betul nanti. Kan jadi nanti perintah. Sing nulis, kadang-kadang ada yang nulis, buatan sempurna. Orang juga tulisan surat Yasin, orang juga tulisan surat Baqarah, ada yang punya tulisan surat Yusuf, Kahfi, ngoten lho. Enggak ada satu sahabat pun yang punya tulisan 30 juz, enggak ada. Karena enggak ada perintah Rasul suruh nulis, enggak ada perintah. Setelah umat Islam bertambah, jumlahnya tersebar, maka Sayyidina Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar berpikir tidak mungkin orang Islam hafal Quran semua, nggak mungkin. Hafal Quran semua nggak mungkin. Maka
Sayyidina Abu Bakar memutuskan Quran ditulis. Quran ditulis. Membentuk tim penulis Quran 10 orang. Ketuanya sahabat Zaid bin Thabit, anggota Ubay bin Ka'ab, Ibnu As, Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ali, Muawiyah, itu anggotanya 10 orang. Ditulis Quran, dikumpulkan dari orang yang semua ya, dicek. Hafalan dicek, dan tulisan yang ada punya tulisan Yasin, itu punya tulisan Baqarah, itu punya tulisan Kahfi, ayo dicek, benar enggak? Sudah benar, ditulis, dibagi-bagi ke kota-kota. Dikirim ke Kufah, Basrah, Mekah, Damaskus, Kairo. Lama-lama satu kota dengan kota yang lain maca Qur'annya bentrok, berselisih. Ada yang menganggap surat Falak kalau surat Nas satu surat. Ada yang menganggap Wadduha kalau Alam Nasroh satu surat. Walhasil pecah Qur'annya, nggak sama. Maka ketika Khalifah Utsman bin Affan melihat perpecahan baca Quran, memutuskan semua naskah Quran tarik ke Madinah. Tarik semua yang ada di Basra, Kufah, Mekah, tarik. Tulis ulang. Ditulis ulang. Dan jadi yang lain bakar. Yang lain bakar. Ini yang resmi nih. Satu ini. Semenjak itu sampai sekarang namanya Mushaf Utsmani. Gimana? Yang mau baca Quran wan tulisan Mushaf Utsmani. Mushafe Mang Utsman dadul baso ning alun-alun. Bukan, mushafnya Sayyidina Utsman bin Affan. Itu sejarah ya. Nah, Sayyidina Utsman ngoten niku memutuskan nulis Quran, bener apa salah? Ketika kita ikut Sayyidina Utsman, bener apa salah? Orang yang ngomong apa yang tidak dilakukan Rasulullah bid'ah, nah, kita jangan lakukan. Ayo, ojo maca Quran, apal-apalan, ojo maca Quran. Quran itu bid'ah ditulis itu. Jadi kalau kamu baca Quran, jangan baca bid'ah. Ayo apal-apalan. Yang memutuskan Quran tulis para sahabat, bukan cek-cek ya, bukan kaleng-kaleng. Musuh salah. Ya monggo. Kalau nggak mau pakai bid'ah, jangan baca Quran. Bid'ah tulisan Quran nih. Hafal. Paham? Nah, maka namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dah. Begitu pula syariat. Akidah dan syariah merupakan amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Fathul Mu'in mengatakan itsbatu wujudillah wa iqamatu syariatillah. Syariat harus dilaksanakan dengan benar syarat dan rukunnya. Kalau belum bisa, walaupun sudah tua, ayo belajar syaratnya sholat ono piro, rukunnya sholat ono piro. Monggo, walaupun sudah tua belajar, itu fardu ain, wajib. Setiap orang wajib tahu rukunnya sholat. Ibu-ibu wajib tahu akul haid, siti haid pirang dino, paling akeh pirang dino, lumrai pirang dino, akul nifas paling ora pirang hari, berapa jam, paling banyak berapa hari, harus tahu itu. Itu yang bersifat fardu ain. Ngerti nggih? Itu namanya amanah ilahiyah. Manusia akan terhindar dari potensi zalum kalau kita beragama dan lakoni agama dengan benar. Maka kita lepas dari sifat zalum, kurang ajar pol dulu tadi, bisa terhindar dari itu. Yang kedua, amanah insaniyah ijtihadiyah. Amanah yang kedua yang bersifat manusia dan bersifat kreativitas.
Jadi harus berkembang, harus berubah, gak boleh berhenti. Yang mana kedua ini? Insaniyah ijtihad. Dia. Apa itu? Dua. Satu thaqafah, dua hadarah. Satu apa? Yang keras. Satu apa? Dua hadarah. Satu, manusia dipercaya oleh Allah membangun thaqafah, culture, budaya, karakter, pendidikan, aturan, undang-undang, ketertiban, kemanusiaan. Namanya thaqafah itu. Hanya manusia bisa bikin itu. Malaikat betul saged. Malaikat betul saged. Hanya manusia yang bisa bikin gitu. Saya sebut saja yang paling penting, pendidikan yang paling penting. Ya Allah, kita ini diberi akal yang cerdas, tapi kita kurang memanfaatkan akal kita, sehingga pendidikan kita masih kalah jauh dengan orang luar. Gimana? Contoh HP, internet, komputer, isone menggawe, menggunakan, menciptakan gak bisa. Ayo, WhatsApp, Instagram, apa lagi? TikTok, bisa bikin? Enggak, bisa main nonton saya. Ya alhamdulillah nonton YouTube saniki ceramah kula kata, ceramah Gus Baha kata nggih mboten. Tapi sawise ndelok ceramah kula ana iklan obat kuat. Oh, berarti sering deleng niki berarti sing guyon niki. Obat kuat buat nopo-nopo, nggak apa-apa. Apalagi saya udah 70 tahun masih butuh obat kuat. Tapi gambare haram didelok. Kita melihat gambar orang zina, nggak ringan itu, bukan barang sepele itu. Kita nonton gambare wong zina, badhe dadi saksi nang akhirat sampean. Akan jadi saksi di akhirat nanti. Si A dan B zina, amin saksinya ya. Lihat gambarnya kan? Mau jadi saksi? Ya Allah. Jadi janganlah melihat itu semua, terutama anak-anak kita dijaga itu. Ceramah kula saya, ceramah Gus Bahar saya, ceramah Gus Mus, Pak Kiai Musa bisa saya. Tapi saya loh, iklan obat kuat, masya Allah. Apa sih jenenge apa? Buat apa? Jenenge obat kata apa jenenge? Ada kopi moncer, ada kapsul alfaman apa? Walhasil adalah obat kuatnya nggak apa-apa, tapi gambarnya. Kenapa itu? Karena kita kalah dari sisi pendidikan. Kalah kita, ya Allah. Dulu kayak apa? Waktu zaman Baghdad, zaman Khalifah Abbasiyah, Harun Rashid, Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq, Mutawakil, 5 khalifah, 500 tahun, persisnya 400 tahun lah. Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Bahasa Arab menjadi bahasa keren, intelek. Seperti sekarang bahasa Inggris, sekarang. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, kampungan kan? Dulu waktu itu bahasa Arab. Yang nggak bisa bahasa Arab kampungan. Makanya para imam itu kebanyakan bukan dari orang Arab, tapi berbahasa Arab. Imam Ghazali bukan orang Arab. Imam Haromen, Baqillani bukan orang Arab. 10 ahli hadis tidak satu pun orang Arab. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Daraqutni, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Ada orang Arab. Imam Bukhari orang Uzbekistan. Ibnu Sina Uzbekistan. Imam Tirmidzi dari Turmud. Baqillani dari Baklah, Afghanistan. Imam Ghazali dari Khurasan, sekarang Iran sekarang, Khurasan. Begitu pula Haromen dari Khurasan. Ya Allah. Orang Arab itu Imam Syafi'i dari Palestina,
Imam Malik dari Madinah, Imam Asy'ari, mazhab kita Asy'ari dari Basrah, itu orang Arab itu, orang Arab. Imam Ghazali, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, dokter-dokter, Jabir bin Hayyan yang menciptakan matematik, Abu Bakar Razi, dokter yang menemukan penyakit cacar, bukan orang Arab, dari kota Roy. Begitu pula Fakhrul Razi yang punya tafsir 32 jilid, bukan orang Arab. Tobari, tafsir Tobari 10 jilid, orang Tobaristan. Dikira orang Arab apa? Paham betul? Ya orang Arab ada tapi sedikit. Itu ketika pusat ilmu berada di Baghdad, Irak waktu Khilafah Abbasiyah. Kita sekarang ketinggalan jauh setelah kebangkitan Eropa. Eropa bangkit terpengaruh kebangkitan Islam. Eropanya terus berkembang, kitanya mandek. Kitanya berhenti. Akhirnya Eropa bangkit abad ke-16. Sekarang ilmu semuanya dipegang oleh Eropa plus Amerika. Paham betul? Kita menjadi orang yang masya jahulan kita ini. Ya bukan hanya Indonesia, semua negara Islam lah menjadi jahulan, hanya pengguna, pemakai, bukan pencetus. Kalau Cina kalah, kalau Korea Selatan kalah, malah sekarang pertanian dengan Vietnam kalah. Vietnam baru saja tenang berapa tahun, dulu kan perang saudara terus Vietnam itu. Saat ini pertanian udah maju, kita kalah. Malah sudah punya pabrik mobil. Kita mana SMK itu? Ya Allah. Walhasil gitulah, masya Allah. Jepang luar biasa. Juga bosan Jepang lah. Bandingannya sing cilimon. Malaysia, misalkan. Dulu Malaysia belajar nandur sawit teng Indonesia. Sekarang kita yang belajar di sana. Malah jadi buruh kuli kebun sawit. Amrozi, Ali Gufron, Ali Imron, Mukhlas, Imam Samudra. Tadinya kerja di kebun sawit Malaysia. Ketemu dengan Abu Bakar Ba'asyir di Johor, digembleng jadi teroris. Pak, kirim ke Afghanistan. Pinter ngebom, pinter rakit bom, diajari Amerika untuk melawan Soviet. Pulang ke Indonesia, gatel tangannya pengen ngebom. Paham betul? Ya Allah. Sekarang canggih sekali. Cina punya ilmu teknologi yang bisa memadamkan listrik seluruh dunia. Bisa memacetkan HP seluruh dunia. Kalau mau. Cina bisa itu. Ya Allah. Senjata nuklir. Amerika Eropa nuklir itu. Ya Islamnya Iran punya, Pakistan punya, yang paling besar Israel punya nuklir. Satu bom saja dijatuhkan mati kabeh. Itu senjata orang non muslim itu. Kitanya punya senjata apa kita punya apa? Ketepel. Apalagi globalisasi. Barang-barang bebas masuk Indonesia. Nah kita juga bebas masuk ke sana, bebas kita juga. Tapi ngirim apa? Mandoan, keripik tempe, yang asli madain kita kan? Asli madain kita ya. Mandoan, keripik tempe, apalagi? Batik, ya itu bisa di luar negeri. Tapi dari sana mobil, mesin apa? Masya Allah. Kita di pasar bebas dikuasai oleh luar negeri. Kita hanya bisa membeli atau utang. Walhasil itulah nasibnya kita orang Islam, jahulan. Oleh karena itu saya harapkan harus sarjana semua, harus pintar semua. Pintar itu wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pintar itu fardu wajib. Jadi kalau pintar wajib, bodoh dosa. Ayo saya tanya, pintar, bodoh,
Saya itu. Tadi itu loh, potensi kita jahulan itu harus dibuang dengan pendidikan. Ayo, SD, SMP, SMA, Hidayah, Sanawiyah, Aliyah, ayo dimajukan kualitasnya. Setelah itu pesantren, ya Allah, sambil kuliah pesantren, itu nanti dari SAG yang berkualitas itu. Ngajarin pesantren, akhlaknya akhlak pesantren, tapi kuliahnya di UGM, di Undip, insya Allah manfaat itu. Tinggalnya di pesantren, tapi kuliahnya di universitas yang keren. Akhlak pesantren, perilaku pesantren, santri, temenanan, tapi kuliahnya di kedokteran, ekonomi, IT, farmasi, dan lain-lain sebagainya. Teknologi, paham boten? Harus ada. Kalau masih ada remaja pemuda yang masih bodoh, dosa semua kita ini. Kita tanggung jawab bupati, nomor 1 bupati, nomor 2 wakil bupati, nomor 2. Ayo didorong pendidikan, thaqafah namanya. Dan itu harus ijtihadiyah, harus berubah, nggak boleh diem, terus berubah, berkembang. Jangan puas dengan hasil yang ada. Nih, beda dari agama. Kalau agama berhenti di situ. Kalau thaqafah harus perbaiki. Administrasi, manajemen, undang-undang, peraturan harus berubah. Harus selalu dievaluasi. Paham boten? Ijtihadiyah namanya. Di pesantren juga luar biasa. Ada ilmu mantik. Makanya pesantren bisa berkualitas santrinya kalau diajarin mantik, otaknya cair. Apa ilmu mantik itu? Untuk mampu menganalisis sesuatu yang terjadi sekarang tidak ada zaman dulu. Narkoba contohnya, hukumnya narkoba apa? Hal haram. Di Quran ada, hadis wonten, betul wonten, ijma wonten, ngendikan Syafi'i dan ngendikan Abu Hanifah, betul wonten. Harus pakai kias. Lah kias butuh ilmu mantik. Contoh gini, narkoba, hadza muskirun, ini barang memabokkan, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan masuk golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, sedangkan khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Kesimpulannya, fahadha haram, ini barang haram, namanya natijah sadiqah, positive conclusion. Ada 2 bait, 2 syair. Zaidut tawilul abyad ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fahadihi asmaqulatun asyun sawa. Kayaknya ngajari ngeten, Zaidun utawi Zaid iku atoil wong dhuwur, al abyadu kulite putih, Ibnu Malik anak Mang Malik, fi baitin jero omae bil amsi wingi kana muttaqid tetongkrong, biadi saifun tangan nekel golok, lawahu bengkok akan sapa Zaid ing golok, fatawa mengko dadi bengkok apa golok. Paham betul? Ternyata penting ini. Zaidun esensi, duwur atau wil quantity, al-abyad putih quality, Ibnu Malik relasi, fi baiti place, bil amsi time, karena muttaqi posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Paham boten? Dan jenengan pengen nilai orang, artinya ketua NU lah, artinya bupati pun, lihat siapa dia, esensi namanya. Zaidun tadi dulu, siapa dia? Seperti apa orangnya? Oh kulitnya begini, rupanya begini, itu namanya quantity. Kualitasnya, kapasitasnya, kemampuannya seperti apa?
namanya quality. Nah, hubungannya dengan orang lain seperti apa? Ibnu Malik itu tadi anaknya Pak Malik tadi dulu, relasi. Kemudian di mana dia selama ini hidupnya? Kapan itu? Lahir kapan, Pak? Dan walhasil kapan? Itu zaman. Kemudian seperti apa posisinya sekarang? Biadi saya pun tangan kelgolok. Tadi itu saya tangannya kelgolok kan? Artinya apa? Dia punya apa? Dia punya kekuatan apa? Lawahu Zaid meko akan golok, artinya dia beraksi apa? Apa aksinya dia ini dengan kekuatan itu? Gus Dur punya NU, punya Banser. Gus Dur menggunakan Banser untuk apa? Seperti apa? Kita kira gitulah. Faltawa, setelah orang itu melakukan aksi, faltawa, apa reaksinya? Oh, jadi penting sekali nih. Walaupun tadi di katanya buatan paham, ternyata penting sekali dalam menilai seorang supaya objektif. Supaya apa? Objektif. Dia siapa? Seperti apa? Posisi seperti apa? Hubungan orang lain seperti apa? Dia punya apa? Aksinya apa? Reaksinya apa? Dulu. Nah, badan cari pemimpin harus begitu. Paham betul? Saling embuh. Tinggal orang saling embuh. Orang tinggal. Wong pilihan NU aku tukar duit. Ya pilihan ketua ini tuh tukar duit, kalah. Pinter kaya apa lah. Paham boten? Wis ora kanggo kuantiti orang relasi posisi wis ora kanggo wis. Kalau partai pantas duit. Kalau NU enggak pantas. Enggak pantas kalau NU. Enggak pantas kalau NU cari duit. Kalau partai pantas. Kalau partai itu kalau tidak menang, jelek, baik, jelek, saya bela. Ini partai. Saya ketua PKB misalkan, baik atau tidak PKB saya bela. Kalau NU enggak boleh begitu. Kalau NU baik katakan baik, jelek katakan jelek. Bupati punya program bagus, NU dukung. Punya ada kesalahan, NU berani ngeritik. Kritiknya bukan berarti pengen melengsarkan, bukan. NU kita ngeritik bupati bukan pengen melengsarkan, bukan. Itu urusan partai politik itu sih. NU memberikan atensi, rekomendasi, perhatian. Ingat dulu ya ini salah nih. Perhatian tok, atensi namanya. Bukan ingin melengsarkan, bukan. Paham boten? Itu namanya kekuatan civil society. Kekuatan bukan kekuatan partai politik, bukan birokrat, tapi kekuatan masyarakat. Kalau di Eropa tidak ada ormas, ada gereja. Gereja ngoten fungsinya gereja kalau di Eropa. Tuh, pemerintah bagus didukung, pemerintah dengan dianggap salah dikritik oleh organisasi gereja di Eropa. Kalau di kita ada NU, ada Muhammadiyah dan lain-lain. Walhasil itulah sebenarnya yang harus dilakukan oleh kita semua. Satu itu. Yang kedua, amanah insannya namanya hadharah. Apa namanya? Kesejahteraan, kemajuan. Oh, di Cina juga ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya gampangane kamu harus kaya. Gampangane ngoten lho. Artinya jangan sampai meninggalkan anak keturunan melarat. Kita harus kaya supaya anak kita juga sejahtera. Jangan sampai kita meninggalkan dzurriyyah, anak cucu melarat. Jadi kaya itu wajib, melarat jauh yang keras. Kaya itu melarat tenang. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Kekayaan alam Indonesia terutama yang kaya raya ini harus dikelola oleh
orang-orang yang soleh. Tapi coba kita lihat, emas, berlian, intan, minyak, gas, nikel, batu bara, timah, biji besi, biji apa lagi? Biji tembaga, mangan, boksit, granit, uranium. Di Indonesia ada semua itu. Ayo yang nangani siapa itu? Ayo nangani siapa itu? 50 orang kaya di Indonesia. Nomor 1 Prayogo Pangestu. Duitnya 1,50 triliun. Nomor 2 Budi Hartono yang punya Rokok Jarum, punya BCA 150 triliun. Nomor 3 Sinar Mas Eka Cipta 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim anak Lim Swilyong 550 triliun. Nomor 6 orang Islam Khairul Tanjung. Nomor 6. Bukan kita benci dengan mereka, tidak. Bukan benci, bukan. Ayo kita saingi gitu, kita kejar. Paham betul? Bukan benci, bukan. Lalu konglomerat kita konglomerat itu bisa memberi makan sekian ratus ribu karyawan. Kan bagus kan? Aguan, Tommy Winata, Mukhtar Yadi, Wilmar, Tanoto, itu orang hebat-hebat tuh. Karyawannya 1 juta lebih, ngasih makan orang 1 juta lebih. Coba, kalau kita ngasih makan orang berapa? Bisa ngasih makan orang berapa kalau kita? Nah itu, Masya Allah, luar biasa. Kita kalah dalam hal ini. Kita kalah. Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Allah telah menciptakan tanah bumi ini zalulan, bisa dikelola, gampang dikelola, tunduk. Dari mana tunduk lah? Artinya bumi ini kita kelola bisa. Ayo kelola. Kalau dikelola, famshu fi manakibiha, dikelola, wa kulu mir rizqih, makan rezeki dari hasil bumi itu. Paham betul? Sekali lagi, sugih, jawab, sugih, melarat. Sayyidina Utsman, sahabat yang pasti masuk surga. Onong 10 sahabat sing dikasih tahu, kamu pasti masuk surga. Onong 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Tolhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah. Dia kasih tahu kamu itu pasti masuk surga. Itu Sayyidina Utsman pernah sedekah gandum pirang karung, ayo pirang karung. Gak dihitung berapa karung, diangkut dengan 700 onta. Karena kaya. Jangan pirang atus, ini sedekah. Pernah sedekah pirang atus jenengan. Karena melarat kan? Melarat kan? Sayyidina Utsman kaya dan loman. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang Baghdad, kalau setengah tahun lalu baru ziarah ke sana. Orang Baghdad, ziarah kubur, datang Imam Syafi'i ke Mesir. Coba, Wali Kutub masih ziarah kubur, sampai SAG nggak mau ziarah kubur, Insya Allah. SAG, sarjana alam. Saya bukan ziarah kubur, datang Imam Syafi'i ke Mesir, berangkat ke Mesir dari Baghdad. Sampai di sana melihat penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i, Ibnu Hajar Asqalani, Zakaria Al-Ansari, Imam Waqi', sekompleks tuh kuburannya itu. Ternyata masyarakatnya melarat-melarat, orang di rumah. Syekh Abdul Qadir Jailani membeli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk masyarakat penduduk dusun Fustat yang ada kuburan Syafi'i, Zakaria Al-Ansari, Ibnu Hajar Asqalani, Imam Waqi', situ kuburannya, daerah dusun Fustat namanya. 10 hektar diwakafkan untuk penduduk yang melarat. Sampai sekarang
rusun ono tulisan nang gerbang Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu wali sugih loman. Panjenengan wali dudu. Sugih mboten? Loman mboten? Mboten kabeh, mboten kabeh masyaallah. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Niki Habib tenanan iki, ini Habib tenanan iki. Teng Mekah. Al-Hasni, Said Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Hasni. Sak waktu kula teng mriku pun wafat tahun 2006 wafat. Kula teng mriku santrine 700 putrane Mbah Mun teng mriku sedaya. Putrane Mbah Mun teng mriku sedaya. Antara lain santrine 700 ditanggung makan, minum, kitab, pakaian, kebutuhan, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Coba. Kenapa? Karena kaya dan loman. Kayanya pelit yang nggak percuma juga sih. Coba. Ada nggak di sini? Ada belum ya kiai yang gratis kena santrinya ada belum? Belum. Kiai Wahab orang kedua NU keliling menyebarkan sosialisasi NU tahun 30-an tahun 30 sampai 40 lah sampai ke Palembang. Di Palembang jumpa kiai asli Semarang namanya Kiai Kamil Soleh berdiri NU. Banten Menes Pandeglang jumpa Kiai Abdurrahman berdiri NU. Bogor Pagentongan namanya Ajengan Abdul Hamid ahli falak dari NU. Betawi Jakarta ketemu dengan Syekh Marzuki berdiri NU. Cirebon Kiai Abbas Buntet. Semarang Kiai Ridwan. Lasem Mbah Masum. Kudus Raden Aslami Kudus. Cepu Kiai Hasan. Lombok sama ke Lombok tahun 30-an itu, tahun 35, 30 kayak apa kendaraannya nggak tahu lah. Ke Lombok, berdiri NU di Lombok Tengah. Kiai Wahab muter-muter itu tanpa proposal. Sini masih pakai proposal nih? NU sini masih pakai proposal? Alhamdulillah. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, saya studi. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj ningali melihat ada orang bangkit dari kuburan tinggi besar. Gagah. Setelah dicedei mukanya bolong. Gak ada dagingnya mukanya. Kanjeng Nabi kaget. Man huwa ya Jibril? Iku sopo tuh Jibril? Gede dulu kok mukanya bolong gak ada dagingnya. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenang. Yo nek kitabnya buatan proposal, rajin jaluk-jaluk, rajin minta-minta. Ayo, silakan mohon jenengan. Rajin minta-minta, tang kuburan mukanya bolong. Ayo silakan. Paham boten? Maka kaya wajib melarat dosa. Satu lagi, menang itu wajib, kalah itu dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang beriman harus menang, gak boleh kalah. Kalah wajib, menang wajib, kalah. Masya Allah. Jadi apa yang saya sampaikan semua berdasarkan Quran. Boten gaweane kula boten. Sugih wajib, pinter wajib, kalah menang wajib, kalah dosa. Paham boten? Semua berdasarkan Al-Quran semua. Saya nggak berani gawe-gawe nggak berani kula. Jadi di samping ada amanah agama ilahiyah samawiyah muqaddasah, ada amanah insaniyah ijtihadiyah. Kekayaan pun harus bertambah. Harus terus dinamis.
Dulu orang punya sawah, punya padi, menumpuk padi, terus punya mobil satu, kaya. Sekarang enggak. Enggak kaya, belum itu belum. Paham betul? Baru punya uang miliar, belum kaya. Ini orang kaya nih Pak. Pemerintah ketika membuat badan, belum ada anggarannya. Anggarannya tahun depan dibahas DPR dulu. Saya ikut bikin Badan Nasional Penanggulangan Radikalisme dan Teroris, BNPT itu. Saya ikut bikin tuh. Waktu zaman Pak Siono, anunya Pak PSBY, terus anunya Menkonya Pak Siono. Enggak ada anggarannya. Anggarannya nanti tahun depan dibahas DPR dulu. Semua dibiayai oleh konglomerat dulu. A sekian miliar, B sekian miliar. Itu setiap ada kasus seperti itu. Waktu ada COVID, pemerintah dari mana itu? Ya dibayar oleh konglomerat dulu. Ada konglomerat yang ngasih 500 miliar untuk apa? Swab dan pengobatannya. Jadi sugih itu penting. Dalam masjid telah pitung miliar ya. Dengan 7,5 pakai uang. Dalam madrasah pakai duit. Hormati tamu pakai, anak yang mondok pakai, lakoni menyempurnakan rukun Islam haji pakai. Kita harus kaya ya Allah. Makanya saya kalau pergi ke Tunis, Maroko, Iran, delok kiai masya Allah ulama sana, mobilnya Pak Plymouth, Cadillac, Chrysler, apalagi Audi. Kiai kita paling Luxio, Grand Max ya Allah. Kijang kapsul ya. Apa? Kijang kapsul. Mudah-mudahan negara yang hadarah, negeri yang hadarah. Wallahu yad'u ila daris salam. Gusti Allah merintah kita agar kita hidup di negeri yang aman, tentram, damai. Ya kudu sejahtera. Dan si masih ono melarat bakal jadi maling. Ya kan melarat kan? Bakal jadi ngapusi, tukang bohong, nipu, jadi calo. Melarat kan? Coba kalau kaya semua. Paham betul? Ya, Allah selalu mengajak kita agar mendirikan Darussalam. Wa yahdi may yasha' ila siratim mustaqim. Allah selalu menunjukkan jalan yang benar. Enggak pernah Allah menunjukkan jalan yang salah, enggak. Jadi hidup ini harus memegang amanah diniyah dan insaniyah. Akidah harus mantap, ibadah syariah harus dilakoni, pinter juga harus, pendidikan, dan apalagi sejahtera, kaya juga harus. Insya Allah kapan-kapan, entah berapa tahun lagi akan menjadi Darussalam. Gak ada maling, gak ada jambret, gak ada penodong, gak ada calo. Masih wonten calo, masih wonten? Masya Allah. Kalau nate pergi ke negara Mali, Afrika Barat, 23 jam dengan 6 ormas, NU Muhammadiyah, Al-Irsyad, PUI, Wasliyah, Mat Anwar. Di ibu kota Timbuktu, Pak, tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya, aman. Sepeda motor ditinggal di halaman latar, kuncinya masih gantung. Kira-kira di sini aman belum? Kalau sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung, kira-kira aman? Sekejap mata ya. Saya pernah ke Australia tahun 2012 dengan istri saya. Muter-muter 6 kota, ya ceramah-ceramah. Terakhir di ibu kota Sydney kan. Ceramah di masjid besar yang tadinya gereja jadi masjid. Pada zuhur ceramah sampai asar beli oleh-oleh karena besok mau pulang. Baju, anduk, gantungan kunci, macam itulah oleh-oleh lah.
dapat 1 kardus, bawa ke hotel, beresin. Setelah beresin oleh-oleh, HP lali nang di mau HP. HP nang kurang betul wonten, lupa di mana ya. Saya cari-cari pojok-pojok kasur-kasur tak wali, betul wonten. Ya wis lah, wis hilang. Saya suruh pulang, beli lagi Jakarta lah, gampang. Jam 11:30 ada orang ngetok pintu. Saya buka, petugas hotel dan 1 orang laki-laki membawa HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di toko saya. Dari tadi saya cari-cari yang punya ini siapa. Kira-kira kalau HP ketinggalan di warung pun. Pun? Aman ya? Diamankan. Jepang. Ibu kota Jepang itu Pak Tokyo. Tidak ada polisi. Allah. Polisi muter wonten. Supir tertib dewe-dewe. Semua supir tertib, gak ada yang melanggar. Namanya Takofa namanya. Bersih, gak ada puntung rokok satupun. Pada orang Jepang ngerokok semua, dingin, udaranya dingin, ngerokok semua, tapi dibuang ke tempat sampah. Gak ada yang dibuang di halaman atau di jalan betul wonten. Tertib, disiplin, orang copet, orang penodong, orang calo, pejabatnya gak ada korupsi. Ya Allah, tepat waktu. Saya pernah akan diterima oleh wali kota Nazuma. Jam 8, saya terlambat. Jam 8 lebih 10 menit. Wali kota udah gelisah. Ini tamu saya ini kecelakaan di jalan apa? Apa di hotelnya sakit apa? Balik kita biasa terlambat kan? Wong NU biasa terlambat orang NU ini. Yang nggak terlambat cuma 1 NU itu. Cuma 1 nggak pernah terlambat. Buka puasa, itu tepat waktu itu. Paling tepat buka puasa itu. Monggo, itu namanya takofa, dibangun, disiplin, tata aturan, undang-undang, bersih. Itu namanya takofa, sehat semuanya. Ayo, masjid harus bersih. Kanjeng Nabi ngelarang orang baru makan bawang merah sebelum sikatan, waktu siwakan, jangan sholat di masjid. Kanjeng Nabi baru makan bawang, ojo sholat jamaah. Artinya apa? Artinya Kanjeng Nabi menjaga harumnya masjid. Pakai minyak wangi, sholat masjid. Kanjeng Nabi buatan sumber pete, contohnya pete contohnya. Udah mau bawang merah, udah pete buatan sumber Kanjeng Nabi ini. Kalau tahu pete lu, cenderung pete malah. Kebersihan masjidnya harus dijaga. Ya Allah, toiletnya harus bersih. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering saya lihat toiletnya masjid kotor, masih bersih toiletnya pom bensin. Gitu betul? Pom bensin itu bersih, harum. Kenapa masih kotor? Ya Allah. Lantainya kuning, sing ora kuning tapak kaki 2 itu, nggak kuning. Banyunya kosong, ciduke bolong. Alah, masyaallah. Listriknya piyep. Tikarnya sobek. Bos teko kiai ini teko sandalnya lili, masya Allah. Sarungnya cah baja duduk, kelambinya kokorong minggu durung diumbah, minyak wangi ini misik. Tasnya paling minimal kan, ecolak, Delsi, Samsonite, 2,5 juta harganya. Itu buatan tasnya kadang-kadang orang tulisannya pojoknya musyawarah Majelis Ulama Kabupaten. Mulai besok kiai harus keren. Siap? Kiai harus apa? Bersih, wangi. Itu loh. Paham betul? Pengurus NU harus cerdas, pintar. Siap? Dorong lagi agar bisa mandiri. Anti proposal. Itu loh. Anti siap mandiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat. Islam itu bukan hanya akidah syariah,
Itu ya pasti. Tapi bukan hanya Islam, bukan hanya akidahnya hebat, syariatnya hebat, bukan hanya itu. Tapi apa? Islam juga dinul ilmu tsaqafah. Agama yang mendorong kita berilmu pengetahuan. Wajib. Dan wal adab hadarah, beradab, tertib dan sejahtera, welfare. Wat tamaddun wal insaniyah. Agama negara atau Islam mendorong kita mewujudkan ketertiban, kebersihan, akur, damai, tenang dan tentram. Tamaddun wal insaniyah. Tidak bertengkar. Coba Masya Allah. Ya, dalam Fathul Mu'in tadi katakan wadaf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghair muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskan wa tamarid dawa tamrid. Yang baik-baik, yang bukan orang pejahat, yang orang baik-baik, muslim atau non muslim, harus cukup pangan, cukup sandang, rumahnya ada, sehat. Kita Fathul Mu'in, kita kuning itu, musliman kana au ghaira muslim. Panjenengan gak ada tonggo Kristen, Cino, kelaparan, wajib bantu Pak, wajib bantu. Kelaparan harus semangan, misalnya ada orang Kristen kelaparan, ada orang Hindu, Buddha, orang semangan, wajib kita bantu. Paham betul? Wadaf udharari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslim. Orang yang baik-baik loh ya, bukan pelaku penjahatan, bukan. Maksum, orang baik-baik. Harus cukup bil it'am, pangan, wal iksa, pakaian, wal iskan, rumah, wa tamal dawa, bisa nebus obat, wa ujat tamrid, operasi, ronsen, endoskopi, mampu bayarnya. Kalau sampai ada orang mati karena tidak makan, muslim atau muslim, dosa semua. Nomor 1 bupati yang paling dosa. Nomor 2 ketua DPRD nomor 2. Nomor 14 ketua NU. Tapi kita dosa semua, kita dosa semua. Kalau sampai ada orang mati karena tidak makan. Paham betul? Oleh karena itu Islam bukan hanya akidah dan syariah, Islam agama, ilmu pengetahuan, peradaban, kemajuan, dan puncaknya adalah kemanusiaan. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.